Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'du, kita masih melanjutkan tentang puasa Ramadan ya. Masuk ke bab-bab yang hal-hal yang dikecualikan dalam berpuasa ya. Yang pertama, suami yang menggawili istrinya selama 2 hari atau lebih harus membayar kafarat dan mengkodok sesuai dengan jumlah hari. Namun jika menggawili istri berulang-ulang dalam sehari, maka ia wajib membayar kafarat 1 kali dan mengkodok ya. Ulangin ya, hal-hal yang dikecualikan ya. Yang pertama itu, suami yang menggauli istrinya selama 2 hari atau lebih harus membayar kafarat dan mengkodok sesuai dengan jumlah hari. Namun jika menggauli istri berulang-ulang dalam sehari, maka ia wajib membayar kafarat 1 kali dan mengkodoknya. Kalau cuma sehari ya sehari, kalau 2 hari ya 2 hari ya gitu. Tapi kalau dia berulang-ulang dalam hari itu ya tetap sekali aja gitu ya. Yang kedua ya, hal yang dikecualikan yang kedua itu adalah apabila orang yang bepergian dan ia tidak berpuasa, lalu ia kembali pada siang hari dan mendapatkan istrinya baru bersuci dari haid atau nifas ya. Pada saat itu maka dibolehkan menggauli istrinya. Jadi apabila dia ya orang yang berpergian dan ia yang tidak puasa ya, lalu ia kembali pada siang hari dan mendapatkan istrinya baru bersuci dari haid ya, maka dibolehkan ya menggauli istrinya. Yang ketiga, hal yang dikecualikan, disunnahkan mengkodok puasa dengan berurutan. Tadi boleh serang-sering ya, tapi ini sunahnya berurutan. Tetapi bila waktu kodok sempit, maka wajib dilakukan berurutan ya. Atau menunda kodok puasa Ramadan sehingga tahun berikutnya tanpa uzur merupakan dosa yang ia tetap wajib mengkodoknya. Tanpa uzur ya. Yang keempat, ya, hal-hal yang dikecualikan, orang yang meninggal dunia dan meninggalkan beban puasa Ramadan karena sakit atau lainnya, maka ahli warisnya tidak wajib mengkodok dan tidak wajib membayar fidyah. Apabila memungkinkan mengkodok tapi belum berpuasa hingga meninggal, maka sebagian ulama menyatakan bahwa pihak walinya wajib berpuasa untuknya berdasarkan hadis Aisyah yang meriwayatkan Nabi SAW bersabda, orang yang wafat dan meninggalkan beban puasa wajib bagi pihak wali berpuasa untuknya ya. Misalnya si fulan ya punya utang puasa ya, belum mengkodoknya, kemudian dia keburu meninggal
Jadi boleh ya, ahli warisnya diwajibkan ya berpuasa untuk mengkodok untuk orang yang meninggal tersebut ya, orang tuanya atau siapa ya gitu ya ahlinya, berdasarkan hadis dari Aisyah tadi ya. Yang 5, yang dikecualikan orang yang dengan sengaja tidak berpuasa selama Ramadan atau sebagian Ramadan dengan sengaja, sementara ia tahu hukumnya dan tidak ada uzur baginya, maka disyariatkan atasnya untuk mengkodok, namun dia telah melakukan dosa besar. Karena itu wajib beristighfar dan bertaubat. Ya. Jadi yang keenam, ya, yang keenam, orang yang wafat dan memiliki tanggungan nazar, ya, nazar puasa, ya, nazar haji, nazar iktikaf, atau lainnya, dianjurkan bagi pihak wali untuk mengkodok. Wali adalah pihak yang berhak menerima harta warisan dan dibolehkan jika orang lain yang mengkodok untuknya. Ya, makanya jangan bernazar ya, dalam ibadah nggak boleh bernazar. Bernazar itu adalah perbuatan yang tidak disenangin ya, gitu. Karena bisa mengakibatkan hal yang sunnah jadi wajib. Nabi SAW memakruhkannya ya gitu. Karena seharusnya dia ringan ya, seharusnya sunnah jadi wajib gitu. Karena dia bernazar, nazar apa aja ya. Tuh, jadi nggak boleh. Dalam riwayat lain, orang yang bernazar itu kalau ada sebab apa, misalnya dapat uang, dapat begini-begini, baru bersedekah, nah itu namanya orang yang pelit ya. Gitu. Jadi jangan sekali-kali melakukan nazar ya, nggak boleh. Sebaik hindari aja ya. Kalau sedekah aja, nggak usah janji-janji, nggak usah bernazar ya. Kalau begini saya mau begini, kalau begini saya mau begini. Karena utang itu harus wajib dibayar ya. Gitu. Makanya tidak boleh. Harusnya itu sunnah jadi wajib bagi dia, harus dibayar. Bahkan walinya wajib membayarnya ya. Walinya ya. Walinya itu orang yang menerima hak waris. Yang ketujuh, orang yang berniat membatalkan puasanya, maka puasanya batal. Ya, jangan niat puasa ya. Sebab puasa dinyatakan sah bila tegak dua rukun, yaitu niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau niat membatalkan puasa udah batal puasanya ya. Jadi nggak boleh puasa itu diniatkan mau dibatalkan. Niat dalam hati mau batal nggak boleh ya. Karena niat puasa itu dinyatakan sah dua rukunnya ya, yaitu niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Maka apabila seorang telah berniat membatalkan puasa, rukun pertama telah hilang karena niat adalah dasar utama amal dan faktor utama ibadah. Itu niat ya. Jadi kalau ada orang atau dai atau ulama yang mengatakan niat itu bukan bagian dari ibadah, ya keliru besar. Ya kan? Ada ustadz yang hafal tempat Al-Qur'an di mana, di atas, di bawah, di tengah. Halaman sekian gitu kan. Luar biasa ya. Tengah-tengah, pinggir kiri, pinggir kanan gitu. Dia mengatakan niat itu bukan bagian dari ibadah. Bahkan sholat kata dia ya. Niat itu wajib dilapaskan untuk meyakinkan katanya. Karena niat itu bukan bagian dari ibadah, bukan bagian dari sholat. Padahal Nabi mengatakan ibadah itu tergantung niat. Gitu ya. Aduh, ya. Dai subhat namanya itu. Hati-hati ya. Kalau kita nggak paham ya, akhirnya kita kena subhat. Yang kedelapan ya, hal-hal yang dikecualikan, orang yang tidur
di malam ke-30 Sya'ban dan mengatakan jika besok Ramadan ya, maka saya akan berpuasa. Lalu esoknya terbukti sudah masuk Ramadan, maka puasanya sah. Gitu. Yang kesembilan, dilarang berpuasa pada kedua hari raya. Karena puasa pada kedua hari raya tersebut haram hukumnya. Ya, dan puasanya tidak sah. Misalnya hari raya kurban, ya, kita berpuasa tidak boleh. Tapi sebelum hari raya kurban, nah kita puasa, namanya puasa Arafah. Atau puasa Syawal ya. Nah, kita itu juga ya harus tanggal 2 lah gitu kan, lebih amannya gitu kan. Jangan pada saat hari rayanya ya. Gitu. Yang ke-10, apabila larangan ibadah baik berupa perkataan dan perbuatan yang khusus terkait dengan ibadah tertentu, maka larangan itu membatalkan ibadah tersebut. Seperti contoh ya, contohnya makan saat berpuasa maka membatalkan puasa. Atau berbicara saat sholat maka membatalkan sholatnya. Kecuali ada uzur ya. Nah, misalnya Nabi pernah menjawab salam ya, menjawab salam orang Aisyah mengucapkan assalamualaikum, dia jawab assalamualaikum salam ya. Gitu. Nah ini juga khilaf ya kata ulama. Seandainya larangan itu bersifat umum, baik terkait dengan ibadah atau yang lainnya, maka tidak membatalkan ibadah. Seperti ghibah tidak membatalkan puasa. Ghibah haram hukumnya, tetapi tidak membatalkan puasa. Namun hanya mengurangi pahala puasa. Begitulah kaidah dalam setiap ibadah. Karena Imam Ahmad mengatakan jika ghibah membatalkan puasa, maka tidak tersisa bagi kita puasa. Anda bisa dirujuk ke kitab Furu atau cabang ya, Ibnu Mufliyah Al-Maqdisi halaman 635 ya. Saya ulangin ya hal-hal yang dikecualikan ya, yang poin ke-10 ini ya. Ini agak rancu deh. Ya. Apabila larangan ibadah baik berupa perkataan atau perbuatan yang khusus terkait dengan ibadah tertentu, maka larangan itu membatalkan ibadah tersebut. Contohnya ya, makan saat berpuasa maka membatalkan puasa. Atau berbicara, berbincang-bincang pada saat sholat ya, maka membatalkan sholatnya gitu. Seandainya larangan itu bersifat umum, baik terkait dengan ibadah atau yang lainnya, maka tidak membatalkan ibadah. Seperti ghibah, ya, puasa ya, kalau sholat ya nggak boleh juga ya. Itu dapat membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa, ya, ghibah. Ghibah haram hukumnya, tapi tidak membatalkan puasa ya. Tetapi, ya, di sini itu termasuk dosa besar. Ya. Atau mengurangi pahala puasa. Begitulah kaidah dalam setiap ibadah, karena Imam Ahmad mengatakan jika ghibah membatalkan puasa maka tidak tersisa ya bagi kita puasa. Karena manusia banyakkan ghibah. Kemudian fidyah. Ya. Orang yang sudah tua renta sangat lemah, menderita penyakit yang tidak dapat disembunyikan. Seperti misalnya juga wanita hamil atau menyusui. Jika khawatir terhadap kesehatan diri dan anaknya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi ia harus membayar fidyah dengan memberi makan sekali kepada orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ya. Ayatnya 184 yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Saudaraku dirahmati Allah, orang mukmin yang dalam keadaan sehat wajib berpuasa, namun orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan diberi keringanan untuk tidak berpuasa.
dan mereka harus mengkodok sebanyak hari yang ditinggalkan di bulan lain. Berbeda dengan orang-orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu berpuasa, maka baginya hanya wajib membayar fidyah dengan memberi makan kepada seorang miskin, ya, sekali untuk setiap hari puasa yang ia tinggalkan. Ya, saudaraku dirahmati Allah, sekarang masuk ke bab Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat agung. Pada malam itu diputuskan segala urusan penuh hikmah sebagaimana firman Allah berikut ini dalam surat Ad-Dukhan ayat surat ke-44 ayatnya 4 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha yufraku kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim. Artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, ya, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang mengutus Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Ad-Dukhan ayat 6 sampai 44, surat yang ke-44 ya. 4 sampai 6 ya ayatnya. Yang dimaksud dengan urusan di sini ialah segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti hidup, mati, rezeki, untung baik, buruk dan sebagainya. Nah, itu maksudnya yang dimaksud dengan urusan-urusan itu ya. Dijelaskan segala urusan itu maksudnya ya. Disebutkan Lailatul Qadar karena malam itu lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah berikut. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Lailatul Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Malam penuh kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar ya, pada ke-97 ya, ayatnya 1 sampai 5. Malam Lailatul Qadar sangat dianjurkan untuk dicari pada malam-malam ganjil ya, pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, terutama pada malam 20, 70, pada malam 27 ya, mohon maaf ya. Ya, pada malam ganjil, maksudnya malam 27 karena 10 hari menjelang Ramadan selesai ya. Malam ke-27 dianjurkan ya. Oleh Nabi SAW. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Jika salah seorang di antara kalian tidak mampu atau lemah, maka hendaklah dia tidak ketinggalan untuk mengejar 7 malam yang tersisa. Pada malam itu dianjurkan menghidupkan dengan qiyamul atau dengan qiyam Lailatul Qadar seperti yang telah dianjurkan. Bagaimana Rasulullah SAW menerangkan dalam sabdanya, Man qama Lailatul Qadri imanau
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Artinya orang yang sholat malam pada Lailatul Qadar atas dasar iman dan ihtisab mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Hadisnya, derajat hadisnya muttafaqun alaih. Ya. Lagi muttafaqun alaih itu kesepakatan antara Bukhari dan Muslim. Nomornya yang Bukhari 1901 dan Muslim 860. Pada malam itu juga dianjurkan untuk banyak membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apabila saya mengetahui Lailatul Qadar, doa apakah yang sebaiknya saya ucapkan?" Maka Nabi SAW bersabda, "Allahumma innaka ghafurun tuhibbul afwa fa'fu anni." Enggak pakai ya karim, ya. Kalau pakai ya karim, Allahumma innaka afuwun ya karim tuhibul apa fa'fu anni. Itu juga sahih hadisnya, ya. Tapi yang pada umumnya Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya, cukup sampai situ ya, nggak ditambah ya karim, ya, kacau ya. Tambah-tambah ya. Artinya ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan yang Maha Pemurah. Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Hadisnya sahih ya, riwayat Tirmizi nomor 3513 dan nomor 2289, Ibnu Majah nomor 3850 dan 3105. Sedangkan teks hadis ini dari Tirmizi. Saudaraku yang dirahmati Allah, orang yang diharamkan mendapatkan malam penuh berkah tersebut berarti telah diharamkan dari semua kebaikan. Jadi kalau ada orang yang diharamkan, ya Allah, nauzubillah ya, mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, yang penuh berkah tersebut berarti telah diharamkan dari semua kebaikan. Nauzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah ya. Makanya sering kita baca ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, udah masih saya nggak pakai karim-karim ya. Kalau pakai karim tadi yang saya jelaskan itu ya, innaka ya Allahumma innaka afuwun ya karim. Nah, itu. Tuhibul afa fa'fu anni. Ya, fa'fu anni ya karim. Enggak pakai ya. Jadi kalau yang diharamkan kebaikan ya benar-benar rugi. Cara untuk memperolehnya adalah bangun dan menghidupkan malam dengan ibadah, meninggalkan hubungan suami istri, dan membangunkan keluarga untuk memperbanyak ketaatan. Masya Allah ya. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, telah tetap dari Nabi SAW bahwa di antara tanda-tanda Lailatul Qadar adalah ketika matahari terbit maka sinarnya lemah, jadi redup ya. Nggak kencang, nggak panas. Dan Ubay bin Ka'ab bersumpah bahwa hal itu terjadi pada malam 27. Dan beliau berdalih dengan tanda ini. Namun yang roji malam Lailatul Qadar berpindah-pindah di antara malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Atau bisa aja di malam-malam ganjil. Hadisnya ini bisa dilihat di kitab Majmu' Fatawa bin Baz ya. Halaman 434 ya, dan 15 ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain bahwa tanda malam Lailatul Qadar pada saat bulan terbit nampak seperti mangkuk ya. Ada tanda-tandanya ya. Malam penuh kelembutan, cerah, tidak panas, tidak dingin, dan paginya matahari tampak lemah kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Toyalisi, Ibnu Kuzaimah, hadisnya hasan. Itulah ya tentang Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menemukan atau bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Sehingga kita bisa diampuni dosa-dosa kita selama 1000 bulan ya. 1000 bulan itu banyak ya, berapa tahun ya? Atau tahun aja 12 bulan, berapa tahun? 1000.
100 tahun, 80 tahunan ya kurang lebih ya. Saudaraku dirahmati Allah, ya. Masuk bab berikutnya, beberapa kesalahan dalam 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini yang sering nih, terutama ibu-ibu nih ya. Yang pertama, kalau Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan beritikaf, lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Lalu, bagaimanakah dengan umat beliau di saat-saat seperti itu? Masak ya, si ketupat pasar, asal beli baju baru, asal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara umum siapapun dapat melihat bagaimana ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukannya semakin sibuk dengan berbagai macam ibadah tambahan seperti memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, salawat, atau istighfar. Tetapi justru dilalaikan dengan segala macam kesibukan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah Ramadan. Seperti sibuk masak, itu tadi ya, untuk persiapan lebaran, sibuk mempersiapkan bekal untuk mudik, ya, sibuk beli baju, bagus ya, atau sibuk menata dan memperindah ruangan untuk menyambut Ramadan, masalah ya. Nggak ada gunanya sama sekali ya. Yang penting kita memperbanyak ibadah ya. Ibadah yang baik tentunya, puasa, sholat, zikir, sedekah, nyantunin anak yatim. Ya. Kemudian kesalahan yang ketiga, di 10 hari terakhir banyak digunakan oleh sebagian orang untuk berkeliling dari mal ke mal untuk mencari baju baru, ya, perabot baru, atau hanya sekedar jalan-jalan cuci mata mengejar diskon terbesar di berbagai pusat perbelanjaan. Nauzubillah ya. Mereka tidak tertarik atau terpikirkan untuk mengejar bonus besar-besaran yang dijanjikan Allah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu pahala ibadah 1 malam dilipatkan pahalanya setara dengan pahala ibadah 1000 bulan. Bayangin ya, umur kita aja belum tentu nyampe tuh ya. 1000 bulan itu berarti kurang 80 tahun ya. Bahkan yang lebih memprihatinkan, mereka seringkali meninggalkan sholat berjamaah dan melalaikan ibadah lainnya. Masya Allah ya, baca Quran ya, sedekah makanya. Sudah kena rahmati Allah, sekarang masuk kita ke bab taraweh ya. Sholat taraweh mengerjakan atau dikerjakan pada malam hari ya, merupakan kebiasaan Rasulullah dan para sahabat, sehingga Aisyah berkata, janganlah tinggalkan sholat malam, sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, kendati pun sakit atau lesu. Beliau tetap mengerjakannya dengan duduk. Hadisnya sahih, riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya, nomornya 1307. Imam Ahmad dalam musnadnya, nomor 25.583. Dan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya nomor 1158. Dan beliau menyatakan bahwa hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Sedang Imam Az-Zahabi menyetujuinya. Masya Allah ya. Bahkan sholat malam merupakan kebiasaan orang-orang soleh yang dicintai Ar-Rahman ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 64 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Artinya, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Dan juga sabda Rasulullah SAW menegaskan, kerjakanlah oleh kalian sholat malam, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian.
menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa serta mengusir penyakit dari jasad. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Tirmizi dalam kitab Da'awat bab du'aun ya, Nabi. Hadis nomor 3549 setelah menyebutkan hadis Bilal At-Tirmizi. Berkata hadis ini lebih sahih dari hadis Abu Idris yang periwayatannya bersumber dari Bilal. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya bab 1 halaman 38 dan berkomentar hadis ini sahih sesuai kriteria kesahihannya yang ditetapkan Al-Bukhari. Penilaiannya disepakati oleh Az-Zahabi. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi ya, bab 2 halaman 502. Sedangkan Albani dalam Irwaul Ghalil bab 2 halaman 199 beliau menilainya hasan ya, hasan ya. Tuh. Salat malam sangat ditekankan pada bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya nomor sahihnya ya nomor 37 ya. Dan 2009. Imam An-Nasai dalam sunannya nomor 1601. Banyak ya. Kemudian jumlah rakaat salat tarawih ya, jumlah rakaat salat tarawih. Dianjurkan salat malam setelah salat Isya sebanyak 11 rakaat, termasuk salat witir. Karena Rasulullah SAW selalu mengerjakan sholat malam baik di dalam maupun di luar bulan Ramadan dengan jumlah tersebut. Namun bila seseorang bisa mengerjakan sholat malam dengan 13 rakaat termasuk witir, maka demikian itu lebih afdol dan secara riwayat lebih kuat seperti yang ditegaskan Ibnu Ishaq. Lihat Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani ya, bab 4 halaman 295. Dan jumlah tersebut sangat bagus seperti yang ditegaskan Ibnu Hazm. Nabi melakukannya sih 11 ya, tapi kalau melakukan 13 sama dengan witir itu lebih baik. Ada yang menjelaskan bahwa yang dua itu sebelum dia melakukan sholat tahajud ya, sholat sunnah wudhu gitu ya. Tapi kebanyakan sih Nabi mengerjakannya 11 ya, witir. Adapun kalau sholat 21 rakaat riwayat Yazid bin Khosifah itu lemah ya atau dhaif ya. Barang siapa yang sholat malam lebih dari bilangan di atas maka tidak dilarang. Jadi boleh mau 21 mau berapapun ya gitu. Karena pada zaman Umar, sholat tarawih dikerjakan dengan 21 rakaat seperti yang telah disebutkan dalam Musannaf Abdul Razak bahwa Umar mengumpulkan jemaah tarawih pada bulan Ramadan dengan imam sholat ya, Ubay bin Ka'ab ya. Ubay bin Ka'ab ya, imamnya. Dan Tamim Az-Azdari dengan 21 rakaat dan mereka membaca Min. Ya. Min adalah surat yang memuat 100 ayat. Nah, luar biasa ya para sahabat kita. 30 ayat aja ngeluh ya jemaahnya. Lagi 100 ayat, Masya Allah.
makanya ya iman kita nggak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat ya. Bahkan sedekah kita ya, satu gunung emas, gunung Uhud, dibandingkan dengan satu sok atau setengah sok sedekahnya para sahabat tuh nggak ada bandingnya, nggak sebanding gitu. Jadi jangan kamu menolak atau menghina, apalagi menghina sahabat ya, atau menyelisih sahabat ya, atau bahkan menuduh sahabat ya. Itu orang-orang Syiah itu kan menuduh sahabat finnar segala macam, Aisyah wanita tidak benar, masya Allah. Dan mereka selesai hampir fajar menyingsing, jadi hampir subuh ya. Dan siapa yang sholat tarawih berjamaah hingga imam selesai, maka ia mendapat pahala seperti sholat malam semalam suntuk ya. Jadi kalau kita sholat tarawih bersama imam ya, imam witir kita masih tetap witir ya, kita sama juga sholat semalam suntuk ya. Jadi kalau nanti kita sahur mau sholat lagi ya sebenarnya nggak perlu, tapi boleh sih ya, asal jangan membatalkan witirnya. Tapi sebaiknya ya nggak usah, mendingan baca Quran, karena kita udah dapat sholat semalam suntuk, ngapain lagi gitu. Tinggal ibadah yang lain aja, baca Quran ya, zikir misalnya gitu ya. Tentang sholat tarawih ya, itu yang pertama. Yang kedua, antara sholat tarawih, sholat malam, dan sholat tahajud itu sama, cuma beda nama saja ya sebenarnya. Secara umum, sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari disebut dengan qiyamul lail atau sholat malam. Dan bila dikerjakan setelah tidur disebut dengan tahajud. Sementara bila dikerjakan pada bulan Ramadan maka disebut tarawih. Maka siapa yang telah mengerjakan sholat tarawih, maka ia telah melakukan qiyamul Ramadan ya. Boleh bagi orang yang telah sholat malam dan sholat witir kemudian sholat lagi dengan mengerjakan sholat sunnah mutlak ya. Tiap 2 rakaat salam. Demikian itu berdasarkan hadis Aisyah, karena pernah Rasulullah SAW sehabis sholat witir beliau sholat 2 rakaat sambil duduk. Ya kalau mau melakukan sholat lagi ya sambil duduk aja ya, karena kalau mau ikutin mencontoh Rasul gitu ya, jangan kita normal ya gitu. Sambil duduk kalau benar-benar mau ikutin ya. Kita habis tarawih nih, kita mau sholat malam ya, Rasulullah melakukannya pada saat setelah witir dia sholat lagi, sholat mutlak namanya ya, tapi dia lakukan dalam kondisi duduk gitu. Jadi kalau kita mau ngikut dia ya duduk, artinya boleh ya, boleh gitu. Tapi kalau mau melakukan amalan lain ya lebih, menurut saya sih mendingan baca Quran ya, menghafal, memperbaiki hafalan itu lebih utama ya. Menurut Imam Nawawi bahwa hadis itu bisa menjadi dalil bolehnya sholat sunnah setelah sholat witir. Namun tidak boleh mengerjakan sholat witir lagi karena tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam ya. Anda bisa lihat kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bab 6 halaman 264. Saudara yang dirahmati Allah, barang siapa yang bisa sholat di akhir malam, maka demikian itu lebih baik dengan syarat untuk menjaga hafalan tidak takut tertimpa kemalasan dan tidak mengganggu jemaah di masjid. Namun bila tidak bisa bangun di akhir malam, maka sholat berjamaahlah di masjid lebih utama ya. Saya ulangin ya. Barang siapa yang bisa sholat di akhir malam, maka demikian itu lebih baik dengan syarat untuk menjaga hafalan tidak takut ditimpa kemalasan dan tidak mengganggu jemaah di masjid. Namun, bila tidak bisa bangun di akhir malam, maka sholat berjamaah di masjid lebih utama. Ya. Kalau mau sholat malam di rumah boleh, bangun ya.
Kemudian sekarang masuk ke bab i'tikaf ya. I'tikaf merupakan ibadah yang bisa dilakukan di sepanjang waktu, namun sangat dianjurkan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sekaligus untuk meraih malam Lailatul Qadar. I'tikaf menurut makna bahasa adalah menetapi atau berdiam ya sesuatu dan mengikat diri dengannya ya. Ulangin ya, i'tikaf menurut makna bahasa adalah menetapi sesuatu dan mengikat diri dengannya, dan menurut pengertian syariat i'tikaf adalah menetapi masjid dan berdiam diri di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu ya. I'tikaf boleh dilakukan kapan saja dengan waktu minimal sehari atau semalam atau dengan beberapa hari tanpa ada batasan secara khusus. Demikian itu berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku bernazar pada masa jahiliyah untuk beriktikaf semalam di Masjidil Haram." Maka Nabi bersabda kepadanya, "Tunaikan nazarmu." Umar lalu beriktikaf semalam. Hadisnya muttafaqun alaih ya. Tuh. Surah rahmat Allah ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW biasa bertikaf setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Pada tahun beliau meninggal. Beliau bertikaf selama 20 hari. Jadi pernah juga 20 hari ya. Itu. Tapi yang paling sering 10 hari. Ya. Tapi boleh juga ya sehari. Boleh. Itu berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab. Kemudian ya, i'tikaf hikmahnya, i'tikaf kelurusan hati menuju Allah sangat bergantung kepada kuat tidaknya hati dalam berkonsentrasi mengingat Allah Subhanahu wa taala, serta kesungguhannya dalam mengurai kusutnya hati dengan menyerahkan diri secara totalitas kepadanya. Ada beberapa hal yang bisa menjadikan hati berkonsentrasi dan kusut. Hati pun bisa terurai, yaitu dengan tidak makan dan minum secara berlebihan, mengurangi banyak tidur, dan tidak banyak berbicara, karena banyak makan, banyak minum, banyak tidur, dan banyak bicara akan melumpuhkan bahkan membutakan hati sehingga akan menghambat perjalanannya menuju Allah. Masya Allah ya. Maka dengan rahmat Allah atas hambanya, Dia mensyariatkan ibadah puasa untuk membersihkan hati dari noda-noda syahwat yang menghalangi jalan menuju Allah. Kemudian mensyariatkan i'tikaf ya. Kemudian mensyariatkan i'tikaf yang bertujuan untuk menambah hati agar senantiasa menghadap Allah dan menyendiri untuk mengingatnya, menghentikan berbagai macam kesibukan yang terkait dengan makhluk, dan memfokuskan diri bersama Allah Subhanahu wa taala semata ya. Sehingga kegundahan dan goresan hati dapat diobati dengan dipenuhi zikir kepada Allah, mencintai dan menghadap kepadanya. Kita bisa lihat kitab Zadul Ma'ad bab 2 halaman 8283 ya. Dengan sedikit diringkas. I'tikaf merupakan bentuk ketaatan kepada Allah yang berhukum sunnah muakkad. Artinya sunnah yang dianjurkan ya. Dan sangat dianjurkan pada bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir, namun bisa berhukum wajib jika bernazar. Makanya jangan nazar-nazar. Jadi wajib, yang sunnah jadi wajib ini. Ya. Kemudian yang poin B, syarat-syarat i'tikaf ya. Tadi itu hikmahnya i'tikaf, sekarang syarat-syarat i'tikaf. Ibadah i'tikaf tidak sah kecuali setelah memenuhi beberapa syarat, antara lain Islam. Orang kafir nggak bisa i'tikaf ya.
Anak kecil nggak boleh itikaf, belum balik ya. Orang yang berakal, balik, niat dilakukan di dalam masjid, ya. Suci dari janabah, haid dan nifas. Para ulama berbeda pendapat apakah seorang yang bertikaf harus dalam keadaan berpuasa, demikian pula mengenai jangka waktu beritikaf. Namun pendapat paling kuat adalah tidak disyaratkan harus berpuasa dan tidak ada pembatasan waktu secara khusus. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya, bisa lihat di kitab Majmu' Fatawa ya. Ya. Kemudian yang C, amalan-amalan yang dianjurkan dalam itikaf tersebut. Yang pertama itu memperbanyak ibadah seperti sholat, tilawah Al-Quran, ya, membaca buku-buku Islam, ya, baca-baca hadis atau menghafal hadis, ya, mentadaburi Al-Quran dan lain-lainnya. Yang kedua, menjauhkan diri dari ucapan kotor seperti berdebat, mencela, memaki dan lain-lainnya. Ya. Yang ketiga, berdiam di dalam masjid berdasarkan riwayat Muslim dari Nabi. Ia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menunjukkan kepadaku tempat yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf di dalam masjid. Sahih diriwayatkan Imam Abu Daud dalam sunannya. Nomornya 2465. Yang poin D, yang boleh dilakukan ketika itikaf. Yang pertama itu keluar dari tempat itikaf untuk suatu keperluan yang mendesak. Itu masih dibolehkan ya. Berdasarkan hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, tuntunan bagi orang yang sedang beritikaf adalah tidak boleh menjenguk orang sakit, tidak boleh menyelenggarakan jenazah, tidak boleh bercumbu dan menggauli istri, dan tidak keluar dari tempat itikaf kecuali untuk suatu keperluan yang mendesak. Tidak boleh itikaf kecuali dengan puasa, serta tidak boleh itikaf kecuali di masjid jami. Seandainya saya diriwayatkan Imam Abu Daud dalam sunannya ya, nomornya 2473 dan dikatakan oleh Ibnu Hajar para perawinya tidak bermasalah. Tuh ya. Tuh ya, poin tadi yang dibolehkan dilakukan ketika iktikaf, yang boleh dilakukan. Yang pertama, yang kedua, boleh makan, minum dan tidur di dalamnya. Dalam masjid maksudnya dengan tetap menjaga kebersihan. Yang dibolehkan dalam iktikaf boleh berbicara dengan orang lain untuk satu keperluan. Yang keempat, merapikan rambut, memotong kuku, memakai pakaian bagus, mandi dan memakai minyak wangi. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata ketika Rasulullah SAW beritikaf di dalam masjid, beliau mengeluarkan kepalanya dari sela-sela kamar. Kemudian aku mencuci kepala beliau. Dalam riwayat yang lain, kemudian aku merapikan rambut beliau. Hadisnya saya diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 3301 dan 869 dan 2029. Dan Imam Muslim dalam sahihnya nomor 297. Yang kelima, melepaskan kepulangan keluarga yang menjenguknya berdasarkan hadis Sofiyah yang mengabarkan bahwa Rasulullah SAW melakukannya. Itu boleh ya. Itu hal-hal yang dibolehkan dalam itikaf. Kemudian poin E, amalan yang dimakruhkan saat itikaf. Ya, yang dimakruhkan ketika sedang itikaf, bertransaksi jual beli itu makruh ya. Berbicara yang mendatangkan dosa seperti ghibah dan namimah itu juga makruh, atau tidak berbicara sama sekali dengan keyakinan bahwa demikian itu adalah ibadah. Itu juga nggak boleh. Gua nggak percaya lah, nggak mau bisa ngomong-ngomong, diam aja gitu kan. Itu nggak boleh ya. Apalagi dia yakin dengan itu adalah ibadah. Yang poin F ya, perkara yang membatalkan itikaf. Di antara hal-hal yang membatalkan itikaf antara lain keluar dari masjid dengan sengaja tanpa keperluan, sekalipun hanya sekali. Itu yang pertama ya, keluar dari masjid tanpa keperluan. Bersetubuh dengan istri, nah, itu batal itikafnya. Terkena gila atau mabuk atau murtad, nah, itu batal itikafnya. Yang G, waktu masuk dan keluar dari itikaf.
Kapan waktu masuk dan keluarnya ya? Jika seseorang masuk ke masjid dan berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ia terhitung beriktikaf hingga ia keluar dari masjid. Apabila ia meniatkan beriktikaf pada 10 terakhir pada bulan Ramadan, hendaklah ia memasuki tempat iktikaf sebelum matahari terbenam menjelang malam ke-21. Jadi pada maghrib ya. Pada saat mau maghrib gitu ya. Dan dianjurkan meninggalkan tempat iktikaf pada hari terakhir bulan Ramadan setelah matahari terbenam pada malam Idul Fitri. Jadi malam ya. Malam ke-21 dan malam terakhir gitu ya. Poin H, catatan-catatan penting. Yang pertama, bagi orang yang membatalkan ibadah iktikaf sunnah ya. Salah ya. Sebaiknya menggantinya pada hari yang lain. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengganti iktikaf bulan Ramadan pada bulan Syawal. Tetapi bila beriktikaf karena nazar, maka hukumnya menjadi wajib. Ini catatan penting yang pertama. Catatan penting yang kedua, kaum wanita boleh beriktikaf di masjid jika aman dari fitnah dan mendapat izin suami. Jika ia beriktikaf tanpa izin suami, maka suaminya boleh memaksa keluar dari masjid tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Dan hendaknya kaum wanita menempati tempat iktikaf dengan kemah dan memilih tempat yang tidak dipakai untuk sholat kaum laki-laki. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, barang siapa bernazar beriktikaf di Masjidil Haram, maka ia tidak boleh menunaikan di masjid lain. Jika ia bernazar beriktikaf di Masjid Nabawi, maka ia wajib menunaikan di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Jika ia bernazar beriktikaf di Masjidil Aqsa, maka ia boleh menunaikan di salah satu dari 3 masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sementara bagi yang bernazar beriktikaf di selain 3 masjid di atas, maka ia boleh menunaikan di masjid mana saja, sebab Allah SWT tidak menjadikan tempat tertentu lebih istimewa lebih istimewa untuk menunaikan ibadah. Bahkan semua masjid memiliki keutamaan sama kecuali 3 masjid tersebut ya. Jadi kalau kita bernazar di Masjidil Haram, maka tidak boleh menunaikan di masjid lain ya gitu. Tapi kalau dia bernazar iktikaf di Masjid Nabawi, boleh menunaikan di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Atau kalau dia bernazar di Masjidil Aqsa, boleh di 3 masjid itu. Tapi kalau bernazar Masjidil Haram, ya nggak boleh di Masjid Nabawi atau Aqsa, harus di Masjidil Haram gitu ya. Salah. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk antum semua ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya dan minim ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallah bihamdik. Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.